Survei inventarisasi angkutan umum adalah survei yang bermaksud untuk mengumpulkan data terkait dengan kondisi prasarana dan sarana angkutan umum yang beroperasi di wilayah studi, jaringan pelayanan, dan jenis pelayanannya. Survei inventarisasi ini umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sarana dan prasarana angkutan umum. Untuk sarana, informasi yang dikumpulkan yaitu jenis kendaraan, umur rata-rata kendaraan, kapasitas kendaraan, kepemilikan kendaraan, jumlah kendaraan per trayek, warna kendaraan, serta panjang trayek. Untuk prasarana, terminal, halte, maupun pangkalan atau pool. Informasi yang dikumpulkan selanjutnya yaitu ada jaringan pelayanan, seperti jaringan trayek, panjang trayek, rute yang dilewati, dan pejabat pemberi izin. Kemudian ada jenis pelayanan, seperti AKAP, AKDP, angkutan perkotaan, angkutan pedesaan, operator, pentarifan, serta prosedur atau sistem pemberangkatan. Berikut merupakan contoh formulir dari survei inventarisasi. Nah, output dari survei inventarisasi ini adalah layout terminal, kelengkapan fasilitas terminal penumpang, lokasi halte di trayek, dan operasionalnya. Berbeda sedikit dari survei inventarisasi, survei standar pelayanan minimal angkutan umum adalah survei yang bermaksud untuk melakukan pendataan mengenai jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 huruf A terdiri atas. Angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, serta angkutan pedesaan. Survei ini bermaksud untuk mengetahui standar pelayanan angkutan umum dalam dan tidak dalam trayek, serta untuk mengetahui standar pelayanan penyelenggara terminal penumpang angkutan jalan. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun, dan memperoleh data mengenai standar pelayanan minimal angkutan umum di daerah studi, baik dilihat dari data sekunder dan data primer yang telah diperoleh terkait dengan indikator dari SPM itu sendiri, yaitu sebagai berikut: keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Ini adalah contoh formulir dari survei standar pelayanan minimal. Untuk output dari survei SPM ini, yaitu list ketersediaan standar pelayanan minimal, serta presentase kesesuaian sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum. Untuk survei statis, posisi surveyor saat melakukan survei statis di setiap titiknya sebaiknya di tempat yang terlihat di mana angkutan umum berangkat dan berhenti tanpa terhalang apapun. Dibutuhkan ketelitian surveyor dalam menghitung penumpang yang naik dan yang turun. Di samping itu, waktu tiba dan waktu berangkat juga harus diperhatikan dengan teliti dan garis sebagai tanda keluar atau masuk kendaraan yang berangkat dan datang di titik awal dan titik akhir. Untuk data yang akan diamati dan dikumpulkan serta dicatat melalui formulir survei statis di luar angkot mencakup nomor trayek kendaraan, kapasitas kendaraan, tanda nomor kendaraan, jam kedatangan dan jam keberangkatan, serta jumlah penumpang yang ada dalam bus. Adapun data-data yang disajikan dalam survei statis ini adalah frekuensi kendaraan peak dan off-peak, rata-rata load factor peak dan off-peak, headway peak dan off-peak, jumlah penumpang rata-rata, waktu tunggu atau layover time, waktu pulang pergi atau RTT, dan jumlah armada yang beroperasi. Adapun metode pengumpulan data-data survei statis yang pertama, yaitu pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dengan cara mengumpulkan data-data dari instansi terkait yang lingkup tugasnya berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Data yang dikumpulkan antara lain data tentang jaringan jalan berdasarkan hierarki dari kantor Dinas Pekerjaan Umum, serta data tentang lalu lintas dan angkutan jalan dari kantor Dinas Perhubungan. Metode berikutnya yaitu pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan guna mengetahui keadaan sebenarnya di lapangan dengan tujuan untuk kalibrasi dan validasi data. Berikut merupakan contoh formulir dari survei statis.
Untuk output dari survei statis itu sendiri, yaitu tingkat operasi, tingkat penyimpangan, serta kinerja operasional angkutan umum statis. Isinya ada frekuensi, headway, dan load factor. Untuk survei dinamis sendiri, ketelitian surveyor dalam menghitung penumpang yang naik dan yang turun sangatlah diperlukan. Di samping itu, waktu tiba dan waktu berangkat juga harus diperhatikan dengan teliti dan garis sebagai tanda keluar atau masuk kendaraan yang berangkat dan datang di titik awal dan titik akhir. Posisi surveyor untuk melakukan pengamatan terhadap jumlah penumpang yang naik dan yang turun di setiap segmennya, sebaiknya surveyor berada di dekat pintu atau di bagian tempat duduk yang paling belakang, yang mempunyai posisi yang lebih tinggi, sehingga pandangan surveyor dapat langsung mengarah pada objek tanpa terhalang oleh benda lain. Data yang akan diamati dan dikumpulkan serta dicatat melalui formulir survei dinamis mencakup nomor segmen, panjang segmen, penumpang naik, penumpang turun, penumpang di dalam, serta waktu tempuh per segmen. Adapun data-data yang disajikan dalam survei dinamis ini adalah jumlah rata-rata naik turun penumpang per segmen, kecepatan kendaraan per segmen, load factor per segmen, travel time rata-rata, serta kecepatan rata-rata kendaraan. Formula yang digunakan dalam analisis data survei ini yaitu load factor dan kecepatan. Load factor untuk mengetahui permintaan atau kebutuhan masyarakat terhadap angkutan umum sehingga dapat diseimbangkan antara permintaan dan penawaran akan angkutan umum. Ini adalah contoh formulir dari survei dinamis. Untuk output dari survei dinamis, outputnya yaitu kecepatan dinamis, loading profile, titik kantong penumpang, hambatan perjalanan, waktu hambatan, serta kinerja operasional dinamis angkutan umum. Untuk wawancara, tingkat kenyamanan harus tetap terjaga untuk menghindari keluhan dari penumpang akibat terganggu oleh kegiatan kita. Maka dari itu, untuk penumpang yang menolak untuk diwawancara, jangan dipaksa. Posisi duduk penumpang harus kita perhatikan juga. Jangan sampai penumpang yang dalam posisi tidak nyaman kita wawancara. Hal itu dapat menimbulkan ketidakrelaan penumpang untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Data yang akan diamati dan dikumpulkan serta dicatat melalui formulir survei wawancara penumpang mencakup identitas penumpang, termasuk umur dan jenis kelamin, asal dan tujuan penumpang, perpindahan penumpang, kendaraan yang akan digunakan sebelum dan sesudah. Adapun data-data yang disajikan dalam survei wawancara penumpang ini adalah zona perjalanan penumpang dan perpindahan penumpang. Formula yang digunakan dalam analisis survei wawancara penumpang adalah perpindahan dan faktor ekspansi. Untuk ekspansi data wawancara penumpang di dalam kendaraan umum hingga 100% dapat dilakukan dengan mengalihkan data hasil wawancara dengan suatu faktor ekspansi. Ini merupakan contoh dari formulir survei wawancara penumpang. Untuk survei wawancara sendiri, outputnya yaitu OD matrix, perpindahan moda, serta moda yang digunakan untuk perpindahan. Terima kasih banyak saya ucapkan sebesar-besarnya kepada para penonton yang telah menyaksikan video singkat saya mengenai 5 survei tersebut. Saya sadar dalam pembuatan video ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun segi visual. Maka dari itu saya memohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya juga sangat butuh kritikan dan sarannya yang bisa disampaikan melalui WA saya. Ntar saya bakal tulis di atas ini. Serta IG saya tulis di sebelah sini. Terima kasih, Reza Anugrah Dewana. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.